mau menyerang sebulan sebelum Nabi sampai, mereka sudah ada rasa takut. Di antaranya ketika Rasulullah SAW perang Tabuk, Rasulullah SAW berangkat dengan 30.000 pasukan, sementara Romawi bisa ratusan ribu pasukannya, namun mereka tidak datang. Mereka tidak datang karena rasa takut yang menimpa mereka dan menimpa raja mereka Heraklius, sehingga akhirnya mereka tidak berani berperang melawan kaum muslimin di saat itu, ya. Ini di antara pertolongan Allah. Fadribu fawqal a'naq, maka pukullah di atas leher. Para ulama khilaf apa yang dimaksud dengan pukul. Pertama, fadribu fawqal a'naq, hantamlah di atas leher. A'naq artinya leher. Hantamlah. Hantamlah ini maksudnya ditujukan kepada kaum mukminin, maksudnya para malaikat bilang kepada kaum mukminin, atau para malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menghantam kepala orang-orang kafir. Ada yang mengatakan al-a'naq maksudnya leher, tebaslah atau hantamlah kepala mereka. Dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan fawqal a'naq, di atas leher maksudnya ini, di tempat sembelihan, ya, sembelih, atau di atas leher maksudnya kepala, hantam kepala mereka, ya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Wadribu minhum kullabanan, dan hantamlah tangan-tangan jari-jari mereka. Zahirnya ini perintah kepada para malaikat, ya. Zahirnya perintah para malaikat. Dalam sebuah riwayat sudah pernah disampaikan, ada yang menghantam dengan cambuk sehingga nampak bekas warna di wajah orang tersebut. Kemudian yang bisa menghantam jari-jari dengan tepat cuma para malaikat. Yes. Dengan menghantam kepala mereka berarti mereka mati, dengan menghantam jari-jari sehingga mereka tidak bisa lagi menggunakan senjata, tidak bisa lagi menggunakan panah, tidak bisa lagi memegang pedang. Salah satunya boleh dilakukan, ya. Tadi khilaf apakah para malaikat yang melakukannya ataukah kaum mukminin, perintah kepada kaum mukminin. Saya mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa Allah kirim malaikat, ya, bi alfin minal malaikati murdifin, 1000 malaikat? Bukankah malaikat Jibril satu saja bisa menghabisi mereka? Jangankan 300, jangankan 1000 orang. Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menghancurkan negeri Sodom. Bahkan bukan negeri Sodom saja, wal mu'tafikat, beberapa negeri, ada 6 negeri, diangkat dengan sayap malaikat Jibril, dicungkil, dilemparkan ke atas sampai di awan, dibalikkan ke bawah, kemudian dijatuhkan satu malaikat saja. Sebenarnya mengatakan bahwasanya malaikat hadir di sini hanya sekedar membantu, bukan untuk berperang asal. Kenapa? Karena Allah ingin kaum mukminin lah yang berperang, agar mereka meraih keutamaan berjihad di jalan Allah, agar bisa dicontohi oleh kaum mukminin setelah mereka. Kalau malaikat Jibril habisin mereka, tidak ada namanya perang, tidak ada namanya perjuangan, ya. Maka malaikat hanya bersifat mensupport, ya, bukan sebagai pemeran utama dalam peperangan, ya. Sehingga mereka dibatasi gerak mereka. Yang menjadi pelaku utama dalam peperangan adalah para sahabat, ya, para sahabat. Ya, disebutkan 1000, ya, bi alfi minal malaikati murdifin, disebutkan 1000 agar kaum mukminin tenang. Jumlah musuh 1000, tenang, ada malaikat 1000. Satu aja bisa ngabisin mereka, tapi ini lebih dari satu, ada 1000. Jadi tenang. Jadi ketika kaum muslimin mendengar ada 1000 malaikat, mereka jadi tenang ketika berperang. Jadi ini sekedar support aja, bukan pelaku utama peperangan tersebut. Beda dengan ketika Jibril alaihissalam ditugaskan untuk hancurin kaum Sodom, dia yang ditugaskan, memang dia yang ditugaskan. Setelah itu Allah berfirman, "Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah." Yang itu, demikian itu, mereka dikalahkan dalam perang Badar karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Musyaqqah itu maksudnya Allah dan Rasulnya fi syaqq wa hum fi syaqqin akhar, yaitu mereka beroposisi kalau bahasa kita. Hal ini karena mereka beroposisi dengan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menyuruh kepada tauhid, mereka menyuruh kepada kesyirikan. Allah dan Rasulnya menyuruh kepada keadilan, mereka menyuruh kepada kezaliman. Makanya mereka dihukum seperti itu. Kemudian kata Allah, "Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab." Kemudian Allah kasih hukum umum. Ini terkait dengan Abu Jahal dan teman-temannya dalam perang Badar. Tapi hukum ini berlaku umum, dan siapa yang beroposisi dengan Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya siksa Allah sangat pedih. Fa innallaha, sungguhnya Allah itu syadidul iqab, hukumannya sangat
pedih. Allah berfirman, "Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad." Allah pada hari tersebut tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah dan tidak ada yang bisa mengikat seperti belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan kepada kita, Allah beri kenikmatan yang tidak ada menyaingi nikmat Allah di surga dengan berbagai macam kenikmatan. Demikian juga ketika Allah mengadab, tidak ada yang bisa menyaingi adabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adab Allah sangat pedih. Di dunia sudah pedih, apalagi di akhirat. Maka waspadalah orang beroposisi dengan Allah dan Rasulnya, karena adab Allah apalagi di akhirat sangat pedih, sangat keras siksaannya. Kemudian Allah berfirman, "Dzalikum fadzuquhu." Demikian itu maka rasakanlah kalian, rasakanlah azab tersebut. Dzalikum fadzuquhu. Baik. Dzalikum fadzuquhu, dzalikum ini bisa di-i'rab dengan berbagai macam i'rab. Bisa di-i'rab dengan mubtada dzalikum dengan khabar mahdhuf, yaitu dzalikum al-iqabu. Demikianlah, itulah al-iqab. Al-iqab khabar. Atau dzalikum mustahaqqun alaihim. Adab itu memang berhak atas mereka. Ini mubtada dan apa? Khabar, ya. Atau dzalikum bisa di-i'rab dengan al-ishtighal. Jadi dzalikum fadzuquhu. Dzalikum maksudnya mansub, ya, karena dia dimansubkan dengan fi'il muqaddar, yaitu fadzuqu dzalikum, dzuqu dzalikum fadzuquhu. Intinya maknanya adalah adab yang demikian itu memang berhak atas mereka dan rasakanlah adab tersebut. Rasakanlah adab tersebut. Digunakan dengan kalimat zauq. Zauq itu rasa, biasanya digunakan untuk kalau seorang makan, cicipi makan disebut zauq. Tapi digunakan untuk adab karena adab tersebut menjalar dalam tubuh mereka sebagaimana seorang yang sedang mencicipi suatu makanan, ya. Atau ini adalah tahakkum, yaitu ejekan kepada mereka. Dzalikum fadzuqu, silakan rasakan siksaan tersebut. Kemudian Allah berfirman, apakah siksaan cuma sampai di situ? Di dunia dihantam kepala mereka, dipotong jari-jari mereka. Wa anna lil kafirina adzaban nar, dan sungguhnya bagi orang-orang kafir masih ada adab yang lain, itu adab neraka jahanam yang lebih pedih, yang lebih ngeri. Dan bukan kalian saja yang kafir, sudah ada orang-orang kafir sebelum kalian dan akan ada orang-orang kafir setelah kalian. Semuanya wa anna lil kafirina adzaban nar. Bagi orang-orang kafir itu adab neraka, adab yang menyala. Jadi ini ancaman yang lain, selain kalian disiksa di dunia dengan kekalahan dan kehinaan, demikian juga di akhirat kelak akan mendapatkan adab yang pedih, ya. Tapi setelah itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Wahai orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir zahfan, yaitu dalam kondisi saling mendekat atau berhadap-hadapan, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian membelakangi mereka, yaitu jangan mengarahkan dubur kalian kepada mereka, yaitu balik belakang, jangan balik belakang. Kemudian Allah berfirman, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu," maka siapa yang pada hari tersebut membelakangi mereka, yaitu menampakkan dubur kepada mereka, yaitu balik belakang kabur, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah, kecuali dalam rangka untuk pergi dan balik, yaitu far wal kar, lari untuk balik lagi sebagai strategi perang, atau yang kedua mutahayyizan ila fi'ah, untuk gabung dengan grup yang lain supaya semakin kuat. Kalau dua itu boleh, tapi kalau kabur tidak ini dan